kuatnya cara Rasul memahamkan kepada para sahabat tentang bahwa kita di akhir zaman, dengan cara penyampaian yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, berulang-ulang, bahkan sampai pernah suatu hari dari selepas sholat subuh beliau berceramah khusus tentang akhir zaman sampai zuhur masuk, turun mengimami sholat berjamaah zuhur, naik lagi, kemudian lanjut sampai asar, turun mengimami sholat berjamaah asar, naik lagi sampai matahari tenggelam, sampai maghrib. Maka seluruh sahabat merasa sangat kuat keyakinan mereka bahwa yang dimaksud dengan generasi akhir zaman itu adalah mereka orangnya. Tidak ada yang ragu, tidak ada yang sangsi. Akhirnya maksimal mereka memanfaatkan hidup mereka untuk memperbanyak, memperberat timbangan amal soleh mereka dalam bentuk apapun. Inilah para sahabat yang akhirnya dipuji oleh Allah dengan sebutan khairu ummah. Kenapa demikian? Karena mereka yakin sebentar lagi kiamat akan terjadi. Kita adalah manusia-manusia akhir zaman. Buat apa berleha-leha, membuang-buang masa dan waktu? Saatnya maksimal, saatnya berjuang dengan total, saatnya beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, saatnya mereka berkorban tanpa pernah berpikir tambah pikir tidak pernah. Mereka total berjuang bersama Rasulullah, dan akibatnya agama Allah melesat dengan kecepatan dan kelajuan yang luar biasa. Akibat sekali lagi pemahaman mereka tentang merekalah generasi akhir zaman. Padahal tanda-tanda tentang akhir zaman itu banyak yang belum terlengkapi di zaman hidup mereka. Tapi seandainya Bapak Ibu rajin mengkaji, ikut menyimak bersama apa yang saya sampaikan, ikut membedah kitab-kitab dan mendengarkan para ulama, melihat realita dan fenomena yang ada di lapangan, betapa tepat dan banyaknya kesesuaian dan kecocokan yang tidak dipaksa-paksakan dengan nas-nas akhir zaman, maka saya lihat, saya yakin Bapak Ibu lah yang sebenarnya paling pantas memiliki keyakinan para sahabat itu. Bapak Ibu lah sebenarnya yang paling layak mempunyai semangat hidup untuk berjuang, untuk memperbanyak, untuk memperberat timbangan amal solehnya kelak pada hari kiamat. Karena tanda-tanda akhir zaman itu adanya di zaman ini, di zaman kita kaum muslimin. Sulit untuk mengatakan tidak bagi yang membaca. Beberapa bulan yang lalu di Kota Padang, Ustadz Bakhtiar Nasir, jumpa kami dengan beliau. Kemarin di Mekah musim hajian ini, beliau juga duduk lagi bersama kita dengan Ustadz Zaitun Rasmin, bersama Tengku Zulkarnain, sama Ustadz Farid Ahmad Uqbah. Kami berbicara, apa kata beliau? Ustadz Zul, siapapun yang tidak membaca hadis-hadis fitnah akhir zaman, maka dia akan tidak benar memahami zaman, dan dia tidak akan mampu mengatasi dan mencari solusi yang benar untuk kondisi akhir zaman, dan dia akan galau, bimbang, ketakutan, kecemasan. Tetapi siapa yang membaca hadis-hadis akhir zaman, insya Allah dia akan tepat membaca zaman, dan dia akan tepat menyikapi zaman. Dan saya merasakan yang dikatakan oleh beliau adalah benar adanya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, 1 jam katanya untuk membuka sesi tanya jawab. Begitu? Saya tadi tersenyum sendiri 1 jam. Mau nyampaikan apa ya 1 jam? Karena rata-rata undangan buat saya itu paling cepat itu 1 hari. Biasanya rata-rata 2 hari. Yang sempurna itu 3 hari. Dari pagi jam 8 sampai
menjelang maghrib. Besoknya jam 8 sampai menjelang maghrib. Berbagai provinsi sudah mencoba, dan disitulah mereka merasakan kepuasan. Berbagai negara juga sudah meminta rata-rata 2 hari. Dan ini malam ini istimewa, 1 jam. Masya Allah. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya ringkaskan saja semampu yang bisa dalam waktu yang sangat panjang ini. Saya mendapatkan kritikan ilmiah yang bagus dari Ustadz Firanda. Tetapi si pembuat judul terlalu provokatif, membuat judul yang membuat kami seharusnya berbenturan dan saling memusuhi, membenci. Saya sudah dengarkan ceramahnya dari A sampai Z berkaitan dengan kajian beliau tentang akhir zaman. Si pembuat judul adalah Ustadz Firanda Andirja, meluruskan kesesatan pemahaman akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Saya dengar dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, nggak puas saya ulang balik. Menurut saya, penyampaian Ustadz Firanda masih dalam batas-batas ilmiah yang bisa diterima. Tidak ada bahasa beliau yang nyelekit, tidak ada bahasa beliau yang merendahkan, menjatuhkan. Itu pun beberapa bedahan beliau masih debatable, masih bisa untuk didiskusikan. Dan saya sudah menanggapi 45 menit. Silakan dibuka nanti di Uzma Media TV Channel. Channel kami punya di YouTube, Uzma Media TV Channel. Uzma itu